Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Dinda Storus dengan NIM 2023-11114. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang project mandiri dari modul 2 Praktikum Programmable Logic Control. Berikut penjelasannya dari CX Programmer dan juga CX Designer. Akan menjelaskan mengenai tentang proyek mandiri modul kedua dari praktikum PLC, di mana sebelah kiri ini adalah leader diagram dari yang didesain di CX Programmer, dan sebelah kanan ini adalah di CX Designer dari program tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang rangkaiannya. Di sini ada rangkaian latch dengan menggunakan PB start dengan alamat 0.00 dan PB stopnya dengan alamat 0.06 dan dengan output alamatnya 6.00. Nah, di sini saya menggunakan conveyor, di mana output dari conveyor menggunakan alamat 10.00 dan input yang sama dengan output dari rangkaian latch yang sebelumnya, yaitu dengan alamat 6.00. Di sini saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor 1 dan juga sensor 2, yang dimana outputnya itu sebagai pneumatik 1 dan juga pneumatik 2 dengan alamat conveyor yang sama dan sensor namun dengan alamat sensor yang berbeda, yaitu sensor 1 menggunakan alamat 0.02 dan sensor 2 menggunakan alamat 0.03. Nah, pada rangkaian terlihat jelas bahwa perbedaan alamat tersebut. Nah, di sini saya menggunakan dua counter, yaitu counter pertama dan juga counter kedua, di mana counter pertama ini menggunakan sensor 1 dan juga reset, dan alamat sensor satunya sesuai dengan pneumatik yang di atas atau rangkaian yang di atas. Nah, selanjutnya untuk counter kedua menggunakan alamat 0.03 sesuai dengan sensor kedua. Jadi masing-masing counter itu mewakili pneumatik atau mewakili sensor yang sebelumnya. Nah, di mana menggunakan alamat reset yang sama, yaitu 0.01. Jadi jika salah satu saja di reset, maka keduanya akan di reset. Nah, di sini saya juga menggunakan rangkaian penguncinya juga, di mana counter sebagai input dengan alamat C000 dan juga counter kedua juga saya gunakan dengan alamat C001 dengan output yaitu 10.04 sebagai buzzer. Nah, kita langsung saja di sini selanjutnya ada rangkaian CX Designer. Nah, di CX Designer ini terdapat conveyor, buzzer, PB start, PB stop, dan juga reset, serta ada box 1, box 2, sensor 1 yang outputnya pneumatik 1, sensor 2 dengan output pneumatik kedua. Nah, selanjutnya kita langsung saja menjalankan programnya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja memencet start, maka conveyor akan langsung nyala. Kita memencet start, maka conveyor akan langsung menyala, begitu juga dengan buzzer. Nah, kapan sensor dan juga sensor 1 dan sensor 2 nyala? Ketika kita memberi logika 1 pada sensor 1, maka pneumatik 1 akan menyala. Jadi conveyor akan mendeteksi benda, mungkin kita ibaratkan benda gelap, jadi pneumatik 1 akan menyala. Lalu selanjutnya kita akan menyalakan sensor kedua dengan memberi logika 1 pada sensor 2. Namun sensor satunya kita matikan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa berbarengan. Jadi ketika sensor 2 mendeteksi benda terang, maka pneumatik kedua itu akan menyala. Begitu juga dengan buzzer dan masuk ke box 2. Untuk sensor 1, barang yang terdeteksi itu akan masuk ke box 1. Dan untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula, maka kita menggunakan tombol reset. Jadi ketika reset diklik atau kita memberikan logika reset itu 1, maka keadaan akan mulai counter akan kembali ke keadaan semula atau hitungan semula, yaitu 4 binary code desimal. Lalu ketika kita memencet tombol stop atau memberikan logika 1 pada logika 0 pada PB stop, maka rangkaian akan otomatis berhenti. Di sini reset masih menyala, jadi kita matikan terlebih dahulu.
Nah, lalu PB stop kita beri logika 0 atau selanjutnya 1, maka conveyor akan mati. Jadi sistem ini sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan rangkaian latch, di mana ketika PB start itu diberi logika 1, maka akan menyala, dan ketika PB start diberi logika 0, dia tetap akan menyala karena ini menggunakan prinsip kerja dari rangkaian latch. Selanjutnya, untuk mematikan rangkaian atau mematikan program, maka tinggal memberi logika 1 atau memberi logika 0 pada PB stop atau mengaktifkan PB stop. Sekian penjelasan dari saya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai Project Mandiri modul kedua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.